di Kompas TV. Persaingan bisnis rumah sakit di Indonesia makin ketat seiring terbukanya akses RS asing. Mutu tenaga medis dan pemerataan akses layanan perlu diprioritaskan. Terbukanya akses rumah sakit asing di Indonesia mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan hal itu dalam kunjungannya di Brussels, Belgia akhir pekan lalu. Menurut Presiden, RS asing ataupun institusi kesehatan di luar negeri dapat membuka cabang di Indonesia. Sebenarnya, regulasi yang membolehkan RS asing beroperasi di Indonesia bukan hal baru. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 10 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, RS tak termasuk daftar negatif bidang usaha yang diatur batas investasinya. Jadi, 100% penanaman modal asing bagi RS diizinkan di Indonesia. Aturan lain, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 2023 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha RS di kawasan ekonomi khusus atau KEK menyebutkan RS asing dengan penanaman modal asing bisa didirikan di area KEK. RS asing itu bisa berupa cabang dari institusi dari luar Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai rapat kerja dengan Komisi 9 DPR di Jakarta menyatakan adanya RS asing diharapkan menarik warga Indonesia yang selama ini berobat ke luar negeri. Para WNI berobat ke luar negeri lantaran menginginkan layanan bermutu internasional yang belum didapatkan di dalam negeri. Harus diakui, masuknya RS asing ke Indonesia berpotensi memacu persaingan sehat antar rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, RS milik pemerintah ataupun swasta di dalam negeri bisa belajar dengan adanya RS asing di Indonesia agar layanan kesehatan bisa lebih baik dengan harga terjangkau. Keterbukaan pemerintah pada investasi asing di sektor layanan kesehatan jadi peluang membenahi sistem kesehatan nasional. Profil Kesehatan Indonesia 2023 mencatat, dari 2.636 RS umum di Indonesia, ada 58,6% yang dikelola swasta. Sementara RS pusat yang dikelola Kementerian Kesehatan 9,2% dan RS pemerintah daerah 32,2%. Masuknya RS asing ke Indonesia tentu disambut baik untuk meningkatkan derajat kesehatan publik. Namun, keberadaan RS asing di Indonesia harus dipastikan berperan meningkatkan mutu layanan RS bagi seluruh lapisan masyarakat. Ada kekhawatiran keberadaan RS asing yang cenderung bakal membuka layanan di kota-kota besar akan mempertajam ketimpangan layanan kesehatan antar daerah. Karena itu, perlu program khusus agar RS domestik lebih mudah melayani kelompok masyarakat segmen lain, termasuk pembangunan RS pemerintah di area yang kurang diminati swasta. Keterbukaan investasi asing dalam pembangunan rumah sakit Indonesia juga jangan sampai mengabaikan kepentingan tenaga kesehatan domestik. Karena itu, rumah sakit asing diharapkan memprioritaskan tenaga medis nasional dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan. Kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas, Saudara, di edisi hari Selasa 22 Juli 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, kita akan tuju lebih dulu. Saudara, di sini ada sebuah foto berita. Foto yang sebenarnya dapat kita rasakan bagaimana melihat warga Palestina di Gaza sedang berjibaku untuk mendapatkan makanan. Ini adalah kondisi ketika warga Palestina berkumpul di titik distribusi makanan di kamp pengungsian Nusirat di jalur Gaza Tengah, Saudara. Program Pangan Dunia PBB menyatakan hampir 1 dari 3 orang di Gaza tidak makan selama berhari-hari dan ribuan orang berada di ambang kelaparan yang cukup parah.
dari foto ini menyambung dengan judul besarnya yang disampaikan dibahas di halaman muka harian Kompas. Saudara, melihat kekejian di Gaza, dunia makin tak berdaya. Pembunuhan warga dirundung kelaparan di Gaza terus terjadi. Seiring dengan itu, Israel melanjutkan penghancuran wilayah hunian dan pengusiran secara paksa. Pada saat yang sama, saudara, lokasi distribusi bantuan terus jadi ladang pembantaian. Israel memblokade bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan bantuan hanya dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation yang dibentukkan Israel dan juga Amerika Serikat. Sejak 27 Mei 2025, saudara, sedikitnya 800 warga Palestina tewas ditembus peluru Israel saat sedang mengantre makanan. Saudara, untuk informasi lebih jelas dan lebih lengkap, Anda bisa membaca harian Kompas hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi, Brigadir Rizka. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Nanda dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama yaitu dari kawasan JPO Mampang, Jakarta Selatan. Pagi hari ini bisa kita saksikan bersama kondisi arus lalu lintas mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, yaitu lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto, yaitu di ruas tol dalam kota maupun di ruas arteri. Sedangkan untuk arah sebaliknya lalu lintas masih terpantau kondusif lancar. Dan saat ini juga bisa kita saksikan bahwa kebijakan kontraflow sudah diberlakukan di ruas tol dalam kota. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Pada pagi hari ini lalu lintas sudah mulai nampak ramai di kawasan ini dan terjadi perlambatan kecepatan jelang antrian traffic light yaitu dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk dan juga Cawang, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat juga saat ini kondisi arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami himbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Selanjutnya kita akan bergeser ke Bekasi Barat, tepatnya di kawasan exit tol. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar di kawasan ini, yaitu dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani, dan juga dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, dan juga gerbang tol Bekasi Barat. Kami himbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas, serta patuhi arahan petugas yang berada di lapangan. Dan yang terakhir kita akan menuju ke KHTX Sumedang, Jawa Barat. Di jam aktivitas perkantoran, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini mulai nampak ramai, yaitu dari tol Cilenyi maupun Jatinangor yang akan menuju ke Nagrek, Tasik ataupun Garut, begitupun dari arah sebaliknya. Kami himbau para pengendara agar waspada dan berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang terparkir di sepanjang jalur ini. Dan saudara, berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 166 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 21 meninggal dunia, 36 luka berat dan juga 195 luka ringan. Dari 166 kasus kecelakaan tersebut, 100% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu waspada dan berhati-hati serta patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Dan juga perlu kami informasikan saudara dan juga bagi seluruh masyarakat pengguna jalan bahwa Korlantas Polri beserta seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia mulai tanggal 14 Juli 2025 hingga tanggal 27 Juli 2025 mendatang melakukan operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Untuk itu, selalu patuhi rambu lalu lintas dan juga peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi lalu lintas terkini tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka, semoga bermanfaat. Kembali ke Nanda, silahkan. Terima kasih Brigadir Rizka atas laporannya, selamat bertugas kembali.